Halo geng, berhubung banyak banget yang nanyain, Bang, kenapa channel yang kemarin kok nggak ada, Bang? Kemana video-video yang kemarin? Bang, kenapa videonya dihapus sih? Enggak geng, bukan saya yang hapus semua video-video itu. Jadi, pihak yang memiliki hak untuk publikasi tentang cerita Nanomasin ke Indonesia menuntut YouTube untuk menutup channel saya kemarin. Waktu itu ada yang aneh. Biasanya kalau sebuah channel melakukan pelanggaran, itu akan diberikan 1 kali peringatan dulu sampai 3 kali baru di force close. Iya enggak? Tapi ini enggak. Dalam hari itu saya nerima langsung 9 peringatan. Gile, sengaja banget kan? Waktu itu sih ya lumayan sedih. Gimana enggak? Udah 400 chapter lebih aku ngebacot. Kenapa baru sekarang? Waktu itu saya sempat ngerasa, udah deh, nyerah aja. Tapi saya ngelihat di video terakhir di channel itu ada sekitar 1000 lebih yang udah nonton sampai chapter terakhir 469. Di situ saya berpikir, berarti ada 1000 orang yang kentang. Masih ada 1000 lebih yang nungguin lanjutan ceritanya. Masih 1000 orang lebih yang nungguin bacotan gak jelas saya. Gak pakai pikir lama lagi, saya langsung ambil napas dalam-dalam, langsung salto ke belakang 3 kali. Daftar Google baru, daftar channel baru, bikin channel dengan nama yang sama. Terus masuk ke dalam kamar, mojok, ngebacot di depan recorder, ngelanjutin sisa cerita. Itu karena saya gak enak sama kalian yang sudah ngikutin cerita saya tapi kentang. Nanomasin tamat di chapter 483. Kira-kira 8 chapter lagi, geng. Rencananya saya mau ngelanjutin ke sequel di mana Cheon Ye-won mengejar 2 pedang sampai ke dunianya di masa depan. Sebenarnya bukan sengaja Cheon Ye-won ke masa depan, tapi memang karena murni kecelakaan. Di sana dia bertemu dengan para keturunan dari bawahan-bawahannya seperti keturunan dari Baekgi, keturunan Heobong, bahkan keturunannya sendiri. Dia pun telah dianggap sebagai legenda. Tapi ya nggak tahu sih kalian setuju apa enggak kalau saya ngelanjutin ke sana. Untuk itu saya butuh dukungan kalian sekali lagi. Mungkin di antara kalian masih banyak yang lupa untuk mensubscribe channel baru saya. Tolong dukung saya sekali lagi dengan mensubscribe channel baru ini. Terima kasih. Emot senyum. Kalau gitu kita langsung aja menuju ke scan 475. Cheon Ye-won merasa kasihan terhadapnya yang mati karena kegagalan aktivasi mesin waktu. Dia tidak menduga bahwa hal seperti itu akan terjadi karena itu adalah alat dari masa depan. Sekarang yang tersisa hanyalah pemimpin mereka, Mark. Sialan. Mark hanya mampu mengutuk pada kenyataan ini. Cheon Ye-won menatap Mark yang sedang menginjak leher Cheon Moo-seong. Lepaskan kakimu darinya. Tapi bukannya gentar dengan peringatan Cheon Ye-won itu, Mark malah berteriak sambil mengarahkan pistol ke kepala Cheon Moo-seong. Jangan bergerak. Jika kau mencoba mengancamku lagi, maka aku akan melubangi kepalanya. Mark memang tidak dapat membunuh Cheon Ye-won. Lalu satu-satunya jalan keluarnya adalah dengan menggunakan mesin waktu untuk pergi dari sana. Tapi jika Cheon Ye-won mengganggu, maka dia tidak akan bisa melarikan diri dari sana. Ku bilang jangan bergerak sedikit pun walaupun dengan menjentikan jari, atau aku melubangi kepalanya.
Sebelum kata-katanya selesai, darah menyembur keluar dari mulut Mark. Dia tidak bisa menahan rasa sakit di jantungnya. Mark merasa heran, padahal Cheon Yeon tidak melakukan apapun. Dia hanya berdiri terdiam, tetapi seperti ada sesuatu yang menusuk jantungnya. Kenapa ini? Padahal dia bahkan tidak menggerakkan jarinya. Tidak lama kemudian, Mark tewas. Dia terbaring di tanah. Dia tidak pernah menduga bahwa kematian akan mengunjunginya di tempat seperti itu. Cheon Yeon langsung mendekatinya sambil mengambil pistol dari tangan Mark saat dia terjatuh ke tanah. Lalu Cheon Yeon berkata, "Seharusnya kau tidak mengabaikan peringatanku. Padahal aku hanya mencobanya, tapi ternyata berhasil." Cheon Yeon berhasil membunuh Mark hanya dengan pikirannya. Ini adalah pertama kalinya dia mencoba. Dia hanya memikirkan menggunakan pedang energi untuk menusuk jantung Mark, dan ternyata berhasil. Dia berhasil mewujudkan jurus pedang hati. Ini adalah sebuah teknik pedang energi yang dikendalikan dengan pikiran dalam hati. Lalu Cheon Yeon melihat senjata yang diambil oleh salah satu petugas Tempetrol dari sakunya sebelum dia mati. Itu adalah sebuah benda yang terbuat dari logam dingin dan jauh lebih berat dari yang dia duga. Jauh lebih berat dari pedang. Apakah mereka menggunakan ini untuk menyerang dengan kekuatan yang sama seperti sebelumnya? Menurut penilaian Cheon Yeon, tidak ada satupun orang-orang dari Tempetrol ini yang terampil dalam seni bela diri. Namun, pakaian dan senjata dari masa depan cukup berbahaya untuk dapat memusnahkan seniman bela diri biasa. Jika mereka bertekad dan mungkin lebih waspada lagi, maka mereka bisa berada di level superior master. Jika terkena peluru ultra getar ataupun sinar supersonik itu, bahkan seorang master superior dapat terbunuh. Apalagi kecepatan pelurunya luar biasa. Bahkan untuk melihat dengan mata telanjang pun sulit. Bahkan orang yang tidak tahu apa-apa pun jika menggunakan senjata ini akan menjadi orang yang berbahaya. Para anggota Tempetrol itu adalah orang-orang terlatih. Tetapi menurut standar seni bela diri, pelatihan mereka belum cukup. Cheon Yeon khawatir tentang hal itu. Tapi tetap saja, karena dia sudah membunuh mereka dan mendapatkan senjata dari masa depan, dia tidak khawatir lagi. Nano, tolong lakukan analisis untuk menyiapkan. Sebelum Cheon Yeon menyelesaikan perintahnya kepada Nano, senjata yang digenggamnya berbunyi. Terdengar juga suara yang sama dengan petugas Tempetrol yang telah meninggal itu. Suara dari senjata itu pun bergema lebih cepat. Peringatan berbahaya. Buang senjata itu sekarang. Cheon Yeon bisa merasakan panas yang keluar dari senjata itu. Atas peringatan Nano yang bergema di kepalanya, Cheon Yeon melemparkan senjata itu ke langit. Tidak lama setelah dia melemparkannya, senjata itu meledak. Bahkan bukan hanya itu, senjata lain di sekitar orang-orang dari Tempetrol yang telah mati juga meledak. Lalu Cheon Yeon mendengarkan seseorang berteriak. Itu adalah Cheon Musong. Cheon Musong masih berada di tanah. Dia harus mendorong tubuh kapten yang telah mati dan menindihnya. Itu adalah Mark. Pada saat itu, tubuh Mark seperti bersinar dengan cahaya terang. Dan cahaya itu segera berubah menjadi panas, seolah-olah ada sesuatu yang terbakar. Begitu juga
dengan tubuh dari mayat-mayat yang lainnya. Sepertinya ini sengaja untuk menghapus jejak. Junhyun segera melepaskan energi es untuk mencegah tubuhnya terbakar. Lalu tubuh Mark yang terbakar segera berubah menjadi balok es. Dengan sekejap, pembakaran tubuh itu terhenti. Namun, bukan hanya kulit yang telah terbakar. Tubuh Mark terbakar dari dalam. Bahkan es pun berubah. Dagingnya berubah menjadi cairan dan meleleh. Itu adalah pandangan yang membuat Junhyun mengerutkan kening. Lalu saat itu Jeon Musyong berkata untuk menjelaskan. Leluhur, para petugas Tempetrol secara otomatis akan terbakar jika terjadi kesalahan selama perjalanan waktu ataupun mereka meninggal. Langkah-langkah seperti ini diambil agar jejak dari masa depan tidak tertinggal di masa lalu. Itu adalah tindakan yang wajar. Tetapi bagi Junhyun sangat disayangkan mereka menghilang. Leluhur, Jeon Musyong yang merasa tidak tenang berbicara kepada Junhyun. Anda luar biasa. Bahkan ayahku, penguasa di zaman kami, tidak akan mampu menghentikan peluru ataupun energi blast yang sangat bergetar itu. Jeon Musyong masih tidak bisa melupakan pemandangan yang dia lihat saat Junhyun menghadapi peluru getar. Peluru getar bukanlah senjata yang bisa dihadapi manusia. Itu adalah senjata yang dibuat untuk menghadapi mereka yang memiliki kemampuan khusus. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa senjata itu bisa dihentikan dari jarak sedekat itu. Walaupun dia menyadari bahwa mesin nano generasi ke-7 telah disuntikkan ke tubuh Junhyun, namun pada kenyataannya Junhyun yang sadar akan keberadaan Tempetrol tidak memanfaatkan fungsi dari mesin nano. Dia bahkan menaklukkan mereka dengan kekuatannya sendiri. Apakah hal ini mungkin meningkatkan energi internal sebanyak ini hanya dalam waktu 5 tahun? Bagi Jeon Musyong, hal ini benar-benar menakjubkan. Bahkan Jeon Mujin, ayahnya, tidak bisa menghentikan peluru meskipun menghabiskan seluruh hidupnya sebagai penguasa seni bela diri. Namun, hanya dalam waktu 5 tahun, Junhyun tampaknya telah melampaui imajinasi mereka. Bahkan, Junhyun mampu mencapai tingkat Heavenly Master, sebuah level tingkatan kekuatan yang dianggap hanya mitos belaka. Jeon Musyong ingin bertanya sesuatu kepada Junhyun, tetapi dia takut pertanyaannya ini akan memprovokasi Junhyun. Ini tentang catatan bahwa Dewa Pedang yang telah mencapai tingkat Heavenly Master juga dapat menghancurkan musuh hanya dengan lambaian jarinya saat dia menggunakan bilah pedang hati. Iya, leluhurku ini pasti telah mencapai tingkat Heavenly Master juga, karena dia telah mampu menggunakan pedang hati. Ketika Jeon Musyong menyadari bahwa Junhyun telah mencapai tingkat Heavenly Master, tulang punggungnya gemetar. Sangat mengejutkan bahwa Junhyun lebih kuat daripada yang dia duga. Tapi dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Jeon Musyong berlutut dengan satu lutut dan membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat. Leluhur, ada apa? Apa lagi yang ingin kau katakan? Begini, seperti yang baru saja Anda saksikan. Jika Anda melakukan perjalanan waktu tanpa izin atau mencoba mengubah sejarah, kami akan dihentikan dan ditangkap oleh Tempetrol. Oh, maksudmu para petugas itu?
Jun Yeun teringat bahwa Chun Musyong menyebut mereka sebagai Time Patrol. Melihat bagaimana mereka bertindak, Jun Yeun yakin bahwa daripada fakta non-agresi, seniman bela diri berada di bawah para petugas ini di masa depan. Di zamanku, di masa depan, tidak ada satu orang pun atau kelompok manapun yang mampu menggulingkan pemerintahan karena senjata yang mereka gunakan itu. Anda telah melihat kekuatan dari senjata itu, bukan? Senjata-senjata itu sedang diproduksi secara massal di zamanku, di masa depan. Jun Yeun bisa memahami dan mengerti. Jika senjata seperti itu digunakan oleh ribuan atau puluhan ribu orang, tidak ada alasan untuk merasa terancam oleh seniman bela diri. Leluhur, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Chun Musyong menundukkan kepalanya dan berkata lagi, tapi pasti tidak lama lagi mereka akan mengirim orang dengan peralatan yang tidak bisa dibandingkan dengan yang baru saja Anda lihat. Itu karena salah satu dari mereka berhasil melarikan diri. Tapi tentu saja, bahkan jika bukan karena itu masalahnya, koordinat dari ruang waktu terakhir dari mereka yang mati akan tercatat dalam markas Time Patrol. Sangat bisa dipastikan mereka akan mengirim tim pelacak. Namun, Chun Yeun tidak merasa terganggu. Apakah kau melihat bahwa aku terlihat seperti aku takut pada mereka? Bagi Chun Yeun, sang dewa iblis, jika musuh menargetkannya, maka dia akan melawan. Tentu saja Chun Musyong tahu bahwa Chun Yeun tidak akan takut pada mereka. Leluhur, aku tidak tahu dengan pasti. Tapi jika gerbang besar... Chun Musyong tidak melanjutkan kata-katanya. Dia merasa telah membocorkan terlalu banyak rahasia tentang masa depan kepada Chun Yeun. Karena Chun Yeun dari masa lalu, mereka tidak akan terganggu. Tapi jika mereka menemukan Chun Musyong, mereka pasti akan segera membunuhnya. Mengapa kau menghentikan kata-katamu? Sebenarnya apa yang ingin kau katakan padaku? Leluhur, setelah aku pergi, tolong menjauhlah dari tempat ini. Bagaimanapun, tujuan mereka adalah untuk menangkap saya. Mereka mungkin akan mencari di daerah itu, tapi tidak secara ekstensif. Chun Musyong menebak bahwa Time Patrol akan datang lagi karena orang yang melarikan diri akan memberikan mereka koordinat yang tepat, tempat mereka mati, dan akan segera datang untuk mengejar. Tetapi jika dia kembali ke waktu aslinya, mereka tidak akan menemukan apapun. Meskipun unit Time Patrol telah dimusnahkan, mereka akan menganggapnya tidak dapat diterima untuk membuat sumbu waktu yang baru. Untung saja zaman ini tidak memiliki media ataupun internet. Jika ada hal seperti itu, mereka akan mencari Chun Yeun dan menghapus ingatannya. Tentu saja, jika mereka menemukan keberadaan mesin nano generasi ke-7, mereka juga akan melacak Chun Yeun dengan sejarah cara. Chun Musyong menyatukan tangannya dan membungkuk sekali lagi. Sungguh suatu kehormatan bisa bertemu dengan leluhurku. Dan aku dengan tulus meminta maaf. Tolong ketahuilah bahwa meskipun aku telah bertindak kasar, itu demi sekte iblis yang ada di masa depan. Dengan kata-katanya itu, Chun Musyong mencoba mengeluarkan mesin waktu dari tas pinggangnya. Tapi pada saat itu, Chun Yeun segera meraih tasnya itu. Dan satu-satunya alat mesin waktu Chun Musyong direnggut oleh Chun Yeun. Awalnya Chun Musyong memiliki satu cadangan mesin waktu lagi. Tetapi saat ini
hanya tinggal satu mesin waktu yang tersisa. Dan dia membutuhkannya untuk dapat kembali ke zamannya. Apakah ini adalah alat untuk pergi ke masa depan? Jun Yeon bertanya sambil melihat perangkat kecil bundar itu. Jun Yeon telah melihat petugas Tempetrol melarikan diri dengan menggunakan alat ini. Iya, benar sekali, leluhur. Tolong hati-hati dengan alat itu. Jangan sembarangan memencet tombol, leluhur. Chun Musyong, bukankah kau mencoba untuk mendapatkan sesuatu dariku? Lalu mengapa kau ingin segera kembali ke zamanmu? Apakah mereka akan mengejar secepat itu? Chun Musyong tidak punya pilihan selain menjawab pertanyaan Yeon. Leluhur, aku memiliki chip identitas yang tertanam di dalam tubuhku yang dapat dilacak oleh Tempetrol. Jika Anda tetap berada di dekatku, maka mereka juga akan dapat melacak Anda. Jadi ada sesuatu di dalam tubuhmu? Iya, benar leluhur. Sebenarnya aku masih ingin tinggal lebih lama dan memberitahu Anda semua tentang masa depan. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Jun Yeon mendekatinya. Tubuh Chun Musyong menjadi kaku karena energi yang dikeluarkan oleh Jun Yeon. Leluhur, apa ini? Kau diamlah. Jun Yeon meletakkan telapak tangannya di atas kepala Chun Musyong dan memerintahkan Nano. Nano, bisakah kau melakukan pemindaian untuk menemukan chip identitas di dalam tubuhnya? Bisa, Tuan. Aku akan memindai tubuhnya. Silahkan gerakkan telapak tangan Anda ke arah yang ditunjukkan dalam augmented reality. Dengan kata-kata Nano itu, augmented reality terbuka. Dan arah pergerakan ditandai dengan anak panah. Saat Jun Yeon perlahan menggerakkan telapak tangannya, tubuh Chun Musyong sedang dipindai. Dan itu berubah menjadi gambar 3 dimensi di depan mata Jun Yeon. Apakah Anda sedang mencoba memindai tubuhku? Melihat cahaya yang keluar dari telapak tangan Jun Yeon, Chun Musyong tahu apa yang sedang dia lakukan. Leluhur, apakah Anda sedang mencoba menemukan chip identitas di dalam tubuhku? Tapi itu mengalir melalui pembuluh darahku. Kenapa kau ini cerewet? Aku sudah bilang, diam. Jun Yeon menggunakan energinya untuk menutup mulut Chun Musyong dengan paksa. Tidak lama kemudian, titik merah ditandai di bahu kanan. Ada sesuatu yang mikroskopis bergerak melalui pembuluh darah. Mesin nano generasi kelima dengan chip identitas telah ditemukan. Ketemu kau. Saat mendeteksi pemindaian, chip mencoba bergerak menuju jantung. Seperti yang dikatakan Nano, titik merah itu mencoba bergerak cepat dari bahu ke jantung. Nano, apakah kau bisa menghentikannya? Itu bisa dihentikan dengan menggunakan EMP. Jadi maksudmu bisa dihentikan dengan menggunakan sengatan listrik yang kuat? Jun Yeon segera menunjuk ke arah bahu. Pada saat yang sama, energi pedang tak terlihat yang sangat halus yang terbuat dari energi guntur terbentuk. Itu mirip dengan jarum yang sangat halus. Itu hanya mungkin bagi Jun Yeon yang melakukannya. Seseorang yang telah mencapai tingkat Heavenly Master untuk menangani energi Ki dengan begitu bebas. Nano, lakukan sekarang. Baik, Tuan. Mengaktifkan sistem panel untuk pedang energi. Kunci target aktif. Tanda panah terarah ke titik merah mencoba mengunci target.
Chip itu bergerak cepat, tetapi akhirnya Nano berhasil mengunci. Pada saat itu, Jian Muxiong mengerang kesakitan. Tidak peduli seberapa kecil energi pedang tak terlihat yang dimasukkan Chun Yeun, itu adalah pedang yang menyimpan energi luar biasa, bahkan menembus pembuluh darah. Wajar jika dia merasakan sakit. Lalu, suara Nano bergema lagi di kepala Chun Yeun. Penghapusan chip identitas berhasil. Titik merah menghilang dari pemindaian. Pada saat itu, Jian Muxiong berteriak, "Leluhur, jika kau mencoba menusuk chip ID seperti itu akan menghilangkan apa?" "Kau tenang saja. Aku sudah berhasil menghapus chip ID itu. Aku melepaskan chip identitas yang bergerak di nadimu." Mendengar kata-kata itu, Jian Muxiong kebingungan. Mesin nano di tubuh Jian Muxiong tidak sebagus yang dimiliki Chun Yeun. Tapi mesin nano miliknya juga terbuat dari logam terkuat di planet bumi. Jadi tidak bisa dihentikan kecuali diberi gelombang EMP atau sengatan listrik yang kuat. "Kau tidak percaya kata-kataku? Lihatlah ini." Chun Yeun menunjuk ke udara. Karena tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, Jian Muxiong menggunakan mode spesifikasi, dan kemudian dia memperbesarnya ribuan kali ke tempat yang ditunjukkan Chun Yeun. Astaga! Chip ID itu tertusuk dan patah. Jian Muxiong kehilangan kata-kata.